Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan dunia saat virus COVID-19 menyebar dan menginfeksi hampir seluruh belahan dunia, yang membuat dunia tidak lagi sama. Hingga saat ini, total kasus COVID dunia mencapai 549 juta dengan angka kematian mencapai 6,34 juta jiwa. Indonesia sebagai penduduk terbesar keempat di dunia harus melakukan langkah penanganan untuk melindungi masyarakatnya. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang cukup berat bagi Indonesia, khususnya ketika varian Delta menyebar dan infeksi masyarakat, sehingga kasus konfirmasi harian mencapai puncak di angka 56.000. Saat itu bor nasional mencapai 79% dan bor Wisma Atlet mencapai 91%, di mana kondisi rumah sakit di DKI Jakarta dan kota-kota besar penuh dengan antrian pasien sampai ke halaman dan jalan-jalan. Tenaga kesehatan kewalahan menangani antrian pasien yang meningkat secara signifikan. Mereka harus bekerja secara ekstra, bahkan tidak pulang demi bisa menangani pasien COVID-19. Saat itu, pemerintah harus mengambil langkah taktis melindungi masyarakat dari sebaran virus COVID-19 dengan menekan mobilitas masyarakat untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19. Pemerintah Indonesia memang tidak memberlakukan lockdown seperti negara-negara lainnya. Namun dengan pendekatan PPKM, pemerintah berharap dapat menekan mobilitas, namun juga tetap menjaga roda perekonomian agar tidak berhenti. Salah satunya adalah dengan memberlakukan working from home. Ini diberlakukan di seluruh sektor esensial, baik pemerintah dan swasta, termasuk di dalamnya tentu ASN di Sekretariat Kabinet. Metode kerja baru yang selama ini tidak pernah diberlakukan sebelumnya membuat roda kinerja ASN menjadi melambat. Kebiasaan dan mekanisme kerja yang telah terbentuk dengan mengharuskan interaksi fisik menjadi terhambat karena interaksi fisik itulah yang dihindari selama angka COVID-19 masih tinggi. Rapat-rapat online yang dilakukan masih belum bisa menggantikan secara efektif mekanisme tatap muka yang sudah berjalan selama ini. Pengesahan dokumen juga masih dilakukan secara fisik, menggunakan tanda tangan basah oleh pejabat bersangkutan, karena mekanisme pertanggungjawaban dan mekanisme pengesahan masih harus menggunakan verifikasi hard copy. Ketidaksiapan ini membuat capaian kinerja tidak maksimal. Hal ini tentu juga terjadi di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet. Sebagai contoh, rata-rata capaian bantuan masyarakat yang didistribusikan mencapai angka 360 proposal usulan masyarakat per tahun. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 hanya mampu mencapai 150 proposal usulan masyarakat yang bisa diverifikasi dan didistribusikan. Penurunan yang cukup signifikan ini tentu membuat kami tidak boleh berdiam diri. Harus melakukan inovasi dan langkah-langkah perbaikan dalam rangka adaptasi pada the new normal. Inovasi dan langkah perbaikan telah kami lakukan, yaitu di sisi verifikasi dan pengesahan dokumen yang tidak lagi mengutamakan interaksi fisik, namun dilakukan secara digital dengan tetap memenuhi prasyarat yang selama ini telah ditetapkan, serta di sisi sosialisasi kepada penerima bantuan masyarakat yang selama ini dilakukan dengan pertemuan fisik sekarang dilakukan secara virtual. Walaupun memang tidak semua langkah-langkah bisa divirtualisasi atau didigitalisasi, seperti misalnya mekanisme monitoring lapangan yang memang harus dilakukan secara fisik turun ke lapangan. Namun angka yang telah ada telah menunjukkan perbaikan, dan kami yakin di tahun 2022 ini capaian distribusi bantuan masyarakat yang didistribusikan bisa kembali mendekati angka sebelum pandemik, yaitu kurang lebih 30 proposal usulan masyarakat per bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.